لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Allah selalu menolong kita untuk selalu dekat kepada Allah dengan sering masuk ke rumahnya. Tidak ada rumah Allah kecuali masjid-masjid yang ada di muka bumi. Maka tempat di muka bumi yang terbaik adalah tempat yang ada masjidnya. Dan masjid adalah tempat bagaimana kita mengutarakan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ikuti kisah para sahabiat, para sahabat putri yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama. Pada hakikatnya, jika kaum wanita bersemangat mengamalkan agama dan beramal shalih, tentu akan mempengaruhi anak-anak mereka. Karena apa? Karena guru pertama bagi anak sebelum kenal siapa saja adalah ibu. Maka ketika ibu kurang kencang di dalam mendidik anak, kurang kencang di dalam membimbing anak, nanti anak ya jadinya kurang semangat. Tapi kalau ibunya itu semangat di dalam menemani anak belajar, dalam menemani anak beramal soleh, mendorong, mengajak, jangan hanya diperintah, diajak. Karena guru pertama sebelum anak ini kenal siapa saja adalah ibu. Namun kenyataan yang terjadi kini, sejak dini mereka telah menempatkan anak-anak di satu suasana yang menyebabkan anak-anak menentang agama, atau setidaknya perhatian anak-anak terhadap agama berkurang. Ini berawal dari ibu, bukan dari bapak. Bapak tidak pernah di rumah, dan anak tidak akan dekat kepada bapak. Jarang anak yang dekat kepada bapak. Jika permulaan hidup mereka sudah seperti itu, maka hasilnya akan jelas. Kisah tasbih Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata kepada seorang muridnya, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai Fatimah, putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Muridnya menjawab, "Tentu wahai Sayyidina Ali." Lalu Sayyidina Ali anhu pun bercerita. Dengan tangannya Fatimah menggiling gandum sehingga timbul berkas di tangannya. Maka wanita itu bisa dilihat dari tangannya. Kalau tangannya kasar berarti wanita ini rajin, tapi wataknya agak kasar. Kalau tangannya halus, wataknya halus, tapi keset, itu wanita. Fatimah menggiling gandum dengan tangannya sendiri sehingga timbul bekas di tangannya. Basa Jawane kapaleng. Ia pun mengisi tempat air sendiri dan bekasnya terlihat di dadanya. Ia juga menyapu rumah dan bagian-bagian yang lain sehingga bajunya kotor dan lusuh. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan beberapa hamba sahaya wanita. Aku berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Pergilah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mintalah kepada ayah pembantu agar dapat meringankan pekerjaanmu."
Fatimah pun datang ke majelis baginda Rasulullah SAW. Saat itu di sana ada banyak orang dan ia memiliki sifat sangat pemalu. Karena itu ia tidak berani menyampaikan maksud kedatangannya di depan ayahnya. Akhirnya ia kembali ke rumah. Keesokan harinya baginda Rasulullah SAW mengunjungi rumah kami dan berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apakah maksud kedatanganmu kemarin?" Karena malu Fatimah diam saja. Kemudian aku berkata, "Ya Rasulullah, ia menggiling gandum sendiri tiap hari sehingga timbul bekas di tangannya, dan ia mengisi air hingga bekas di dadanya. Ia juga selalu membersihkan rumah dan bagian-bagian yang lain sehingga bajunya kotor dan lusuh. Kemarin aku menyuruhnya mendatangi engkau untuk meminta hamba sahaya." Dalam riwayat lain, Sayyidatina Fatimah anha berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, aku dan Ali hanya memiliki sebuah alas tidur dari kulit kambing. Malam hari kami gunakan untuk tidur dan di pagi hari kami gunakan sebagai tempat rumput untuk memberi makanan unta." Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wahai putriku, bersabarlah. Selama 10 tahun Nabi Musa alaihissalam dan istrinya hanya mempunyai satu alas tidur. Itu pun mantel Musa alaihissalam. Malam hari mantel itu dihamparkan untuk tidur. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah menyempurnakan bacaan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada seorang hamba sahaya yang membantumu." Sayyidatina Fatimah pun berkata, "Aku ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya." Masya Allah. Faidah, maksud ucapan Sayyidatina Fatimah anha adalah apapun yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasulnya untuk dirinya, maka ia pun menerima dengan tenang hati. Demikianlah kehidupan seorang putri pemimpin dunia dan akhirat. Pada zaman ini, karena kita merasa memiliki banyak uang, jangankan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan pribadi pun kita enggan melakukannya. Bahkan untuk menaruh gayung atau menaruh sapu membutuhkan pembantu yang akan mengerjakannya. Kisah di atas hanya menyebutkan bacaan ketika akan tidur. Dalam hadis yang lain disebutkan setelah selesai sholat hendaknya juga membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, dan membaca 1 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kisah sedekahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Sayyidatina Aisyah anha menerima hadiah 2 karung penuh uang dirham yang berisi lebih dari 10.000 dirham, berarti 10 keping uang. 1 dirham kalau uang krus sekarang kurang lebih 200.000 kali 10.000 berapa? 2 miliar ya. Kemudian Sayyidatina Aisyah anha meminta beberapa nampan dan mengisinya dengan dirham tersebut. Lalu ia membagi-bagikannya sampai sore hari hingga tidak tersisa 1 dirham pun. Padahal hari itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun sedang berpuasa. Saat berbuka ia berkata kepada hamba sahayanya setelah punya hamba sahaya, "Wahai hamba sahaya, hidangkanlah makanan untuk berbuka untuk kita." Hamba sahayanya menghidangkan sekerat roti dan minyak zaitun. Lalu berkata, "Alangkah baiknya seandainya kita menyisakan 1 dirham saja untuk membeli daging, sehingga hari ini kita berbuka puasa dengan daging," kata hamba sahayanya.
Sayyidatina Aisyah pun berkata, mengapa baru engkau katakan sekarang? Jika waktu itu kamu mengatakannya, tentu aku akan menyisakan 1 dirham untuk membeli daging. Bayangno, ngedum duit 100.000 dirham di rumah berbuka ndak ada lauk pauknya. Banyak hadiah yang telah diterima oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dan yang lainnya. Karena pada masa itu kaum muslimin banyak memperoleh kemenangan, sehingga di rumah para sahabat radhiyallahu anhum bertumpuk uang dinar bagaikan tumpukan biji-bijian. Meskipun demikian, kehidupan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sangat sederhana. Bahkan untuk berbuka puasa pun ia harus diingatkan pelayannya. Ia membagi-bagikan lebih dari 100.000 dirham dan tidak terpikirkan olehnya menyisakan 1 dirham untuk membeli daging berbuka puasa. Pada zaman ini kisah seperti itu sangatlah langka, seolah-olah hanya impian yang terjadi. Bahkan kisah seperti itu diragukan kebenarannya, padahal pada masa itu kisah-kisah semacam itu merupakan kejadian yang biasa. Di zaman sekarang pun masih ada. Siapa? Habib Ja'far. Habib Ja'far Al-Kaf itu di Jakarta ada tamu pulang meninggalkan uang 100 juta di meja beliau. Yang cerita Habib Abu Bakar Ba'agil, putranya Habib Alwi Ba'agil. Terus dipanggil Habib Abu Bakar, "Ye, ayo jalan-jalan." Bawa mobil. Itu setiap ada bangjo orang ngemis dikasih 100.000. Semua yang ada. Pemulung 100.000 terus sampai tengah malam habis 100 juta. Yang cerita Habib Abu Bakar, yang diajak nyupiri. Terus di hati Habib Abu Bakar ngomong, "Bib, saya kesini tuh butuh uang loh." Dihabiskan, pikirannya gitu di sini. Langsung Habib Ja'far jawab, padahal tidak diomongkan, "Kar, bagiamu ora sing iki kan. Iki bagiannya mau fakir-fakir, kowe ana jatahe dhewe." Seperti itu di masa sekarang masih ada Habib Ja'far yang sudah wafat kemarin 2 tahun. Masya Allah. Dan dalam pandangan para sahabat sangat menakjubkan. Kisah-kisah yang serupa dengan kisah di atas sering dialami oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu. Suatu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang berpuasa. Di rumahnya hanya ada sekerat roti. Tiba-tiba datanglah seorang fakir untuk meminta-minta. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun berkata kepada pelayannya, "Berikanlah roti itu." Pelayannya berkata, "Tidak ada sedikit pun makanan di rumah ini untuk berbuka nanti, wahai Sayyidatina Aisyah." Sayyidatina Aisyah pun menjawab, "Tidak mengapa, berikanlah roti itu." Roti itu pun diberikan kepada si fakir tersebut, dan di rumah sama sekali tidak ada yang dibuat berbuka puasa. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah membunuh seekor ular, lalu ia bermimpi. Seseorang berkata kepadanya, "Engkau telah membunuh seorang muslim dari golongan jin." Masya Allah. Ternyata ular itu jin. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab, "Jika ular itu seorang muslim, ia tidak akan memasuki kamar istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Siti Aisyah. Masya Allah. Jin lanang mlebu ring kamare Siti Aisyah. Dibantah karo Siti Aisyah, "Lho nek dhek iku muslim ora ring kamarku." Orang itu menjawab, "Ia datang dengan berhijab." Masya Allah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun terkejut, kemudian terbangun dari tidurnya dan segera menyedekahkan
12.000 dirham sebagai tebusan telah membunuh ular muslim, karena telah tidak sengaja membunuh seorang muslim dari golongan jin. Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kulihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyedekahkan uang 70.000 dirham, sedangkan pakaiannya sendiri bertambal-tambal. Kisah Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhu melarang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersedekah, dan kemarahan Sayyidatina Aisyah pun memuncak. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu adalah keponakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sangat menyayanginya, seolah-olah ialah yang membesarkannya. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu kurang menyukai kedermawaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang berlebihan, sementara ia sendiri hidup serba kekurangan dan dalam kesusahan. Apa saja yang ia dapatkan langsung ia sedekahkan. Oleh karena itu, suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata kepada seseorang, dengan cara bagaimanapun aku ingin menghentikan kebiasaan bibiku. Berita itu sampai kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sehingga ia sangat marah dan berkata, ia ingin melarangku bersedekah. Lalu ia bersumpah tidak akan berbicara lagi dengan keponakannya. Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhu terpukul atas kemarahan bibinya itu. Banyak sahabat mengingatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha agar membatalkan sumpahnya, tetapi ia tetap menolak. Akhirnya karena sangat cemas, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu meminta bantuan kepada cucu baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Keduanya mengunjungi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan meminta izin masuk ke kamarnya, sedangkan Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma diam-diam mengikutinya. Ketika kedua cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah duduk di balik hijab dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga duduk di balik hijab, maka terjadilah pembicaraan di antara mereka. Saat itulah Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu masuk ke dalam hijab dan langsung memeluk bibinya seraya menangis meminta maaf. Kedua cucu baginda Rasulullah SAW pun ikut memintakan maaf untuk Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dan mengingatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengenai larangan memutuskan pembicaraan terhadap sesama muslim dan ancamannya. Setelah dibacakan hadis-hadis itu berulang kali, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersedia memaafkan Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Ia pun menangis terisak-isak dan mulai berbicara dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Sebagai tebusan sumpahnya, ia berkali-kali membebaskan hamba sahaya hingga 40 hamba sahaya. Jika ia teringat perbuatannya membatalkan sumpah itu, ia pasti menangis sehingga air matanya membasahi kainnya. Faedah: keadaan kita saat ini dari pagi hingga sore hari, beberapa kalikah kita bersumpah? Kemudian bagaimana pula kepedulian kita terhadap sumpah itu? Jawabannya perlu direnungkan oleh setiap orang, sebab siapakah orang yang selalu ada di samping kita, yang akan mengingatkan kita? Bagi mereka yang hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan merasa penting menunaikan janjinya. Tanyakanlah bagaimana hati mereka jika tidak menunaikan janji. Itulah sebabnya
jika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha teringat peristiwa sumpah itu, beliau pun menangis terisak-isak. Masya Allah. Masya Allah. Dilokno aja lomo, dilokno aja lomo, terus sumpah. Gak bakal tak omongi selawase kowe nang ponaan wani-wani karo bule. Itulah peristiwa yang terjadi sampai seperti itu para sahabat. Alhamdulillah, setidak-tidaknya cerita yang di dalam hati kita adalah sesuatu yang langka dan tidak akan pernah terjadi di dalam diri kita. Tapi penting kisah-kisah seperti ini kita baca. Setidak-tidaknya kalau kita tidak bisa dermawan seperti beliau-beliau, setidak-tidaknya jangan menipu orang, jangan mengganggu orang, jangan mengambil yang bukan haknya. Itu pun bagi kita sebagai orang awam sudah merupakan amal yang luar biasa. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwa li muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.